wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran hari ini kita akan bahas latihan soal mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11. Banyak bentuk-bentuk soal yang bisa kita ujikan, di antaranya ada esai, terstruktur, kemudian ada pilihan ganda. Saya coba menjelaskan dan membahas soal pilihan ganda. Untuk tingkat SMA, pilihan ganda itu pilihannya terdiri dari 5 pilihan. Poin A, B, C, D, dan E. Kita mulai pembahasan hari ini dengan soal nomor 1 tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi artinya A. Naiknya produk nasional per kapita dari periode ke periode dalam waktu jangka panjang. B. Upaya peningkatan pendapatan nasional yang berdampak pada menaiknya kesejahteraan rakyat. C. Upaya untuk menaikkan pendapatan suatu negara. D. Proses pertumbuhan yang menghasilkan perbaikan dalam bidang ekonomi. Dan E. Merubah berbagai kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Kata kuncinya, sebelum kalian menjawab, kata kuncinya adalah kalian harus memahami dulu inti soal. Di soal nomor 1, inti soalnya adalah pertumbuhan. Jika kita berbicara tentang pertumbuhan, maka pasti kita akan berbicara tentang grafik, naik dan turun. Ya. Jadi kita berbicara pertumbuhan, maka kata kuncinya adalah naik. Pertumbuhan itu pasti selalu naik. Tidak ada pertumbuhan yang menurun. Itu kata kuncinya. Jadi silakan kalian untuk menelaah pertanyaan ini. Ingat kata kuncinya adalah pertumbuhan. Yang kedua, tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu menstabilkan harga berbagai barang kebutuhan pokok, meningkatkan sumber daya manusia, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, membangun banyak gedung pencakar langit, menjadikan negara Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Kata kunci dari soal nomor 2 adalah tujuan pembangunan. Ingat di salah satu pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan di sana. Ya. Jadi yang namanya tujuan itu bukan khusus berbicara mengenai kondisi fisik. Ya, ingat bukan mengenai kondisi fisik yang dibahas. Ya, tapi tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia itu adalah tujuan akhirnya kepada siapa? Apakah mereka menerima? Apakah mereka merasakan? Ya. Tidak semua pembangunan itu berdampak positif. Hati-hati, tidak semua pembangunan berdampak positif. Karena yang namanya pembangunan pasti bakal membutuhkan pengorbanan. Nah, siapa yang merasakan itu semua? Tentu kalian sudah paham, harus memilih jawaban yang mana. Soal nomor 3 ada kaitan dengan soal nomor
1. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai suatu proses. Ingat kata kuncinya seperti di nomor 1, pertumbuhan. Pertumbuhan itu pasti akan ada sesuatu yang beranjak naik. Soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ada pilihan uraian. Kata kuncinya adalah kalian harus memahami dahulu poin 1, 2, 3, 4, dan 5 sebelum menjawab. Ya. Poin nomor 1. Dari soal nomor 4, perhatikan uraian di bawah ini. 1. Terjadinya peningkatan Gross National Product dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. Kedua, peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan. 3. Mengalami perubahan struktur ekonomi. 4. Ditemukan berbagai sumber produktif serta dapat dioptimalkan dengan baik. 5. Adanya inovasi serta penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari uraian di atas, manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri pembangunan ekonomi? Kata kuncinya adalah kalian harus memahami dulu. Ya. Uraian poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian baru kalian bisa memilih apakah jawaban itu nomor A, 1, 2, dan 3, atau B, 2, 3, dan 5, C, 1, 2, dan 4, D, 2, 3, dan 4, atau E, 1, 3, dan 5. Sekali lagi, kata kuncinya adalah ada di poin-poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal nomor 5. Tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kata kuncinya adalah perhitungan. Jika kita berbicara mengenai perhitungan, maka kita akan menghitung besar kecil pengaruh pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi, kata kuncinya adalah perhitungan. Besar dan kecil pertumbuhan ekonomi itu akan berdampak kepada apa? Soal nomor 6. Menurut pendapat Frederick List, pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan A. Peradaban masyarakat, B. Sarana tukar-menukar atau medium of exchange, C. Teknik produksi, D. Sarana distribusi, dan E. Pasar. Kata kuncinya dari pendapat Frederick List tentang pertumbuhan perekonomian adalah dapat diukur berdasarkan perkembangan. Sekali lagi, kata kuncinya dari soal nomor 6 adalah dapat diukur berdasarkan perkembangan titik. Artinya, faktor apa yang sangat mempengaruhi
terhadap pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Apakah itu A, B, C, D, dan E? Perlu kita ingat, atau saya berikan contoh sederhana. Seorang petani akan menghitung atau mengukur kemampuan dengan hasil yang akan dicapai. Di antaranya, apakah dia akan menggunakan traktor atau menggunakan kerbau dalam menggarap sawahnya. Tentu dia sudah berhitung kelebihan dan kekurangannya. Dengan menggunakan teknologi, kelebihannya seperti apa, kelemahannya bagaimana. Dengan menggunakan cara lama, menggunakan bantuan hewan, tentu dia pun sudah melihat kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Artinya ada beberapa hal-hal yang harus dipikirkan oleh petani tersebut supaya dapat mengukur hasil yang akan dicapai ke depan. Soal nomor 7. Faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, di sini kata kuncinya adalah proses. Siapa yang berproses? Apakah teknologi, sumber daya manusia, permodalan, tenaga kerja, atau luasnya pasar? Ingat, teknologi, modal, dan luasnya pasar itu diciptakan oleh kita sebagai manusia. Clue-nya itu, ya. Teknologi itu yang menciptakan manusia. Modal yang menciptakan manusia. Pasar, segmen pasar maksudnya, itu pun yang menciptakan kita sebagai manusia. Thus, clue-nya adalah proses. Siapa yang berproses? Siapa yang berubah? Siapa yang merubah? Soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menurut Karl Bacher, yaitu rumah tangga, dunia, bangsa, tertutup, kota, atau internasional. Kata kuncinya dari nomor 8 ini adalah yang bukan merupakan tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Karl Bacher, yang bukan berarti kamu harus mencari data atau informasi teori pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bacher. Nanti kamu bisa melihat di situ tahap-tahap yang ada menurut teori Karl Bacher. Kemudian kita konektivitaskan dengan pertanyaan di nomor 8. Ingat, clue-nya adalah yang bukan, berarti yang jawaban yang tidak ada menurut Karl Bacher. Nomor 9, hubungan antara perkembangan penduduk dengan pembangunan. Adakah hubungan antara perkembangan penduduk dengan pembangunan? Tentu semuanya simbiosis mutualisme, saling berhubungan. Apakah itu pertambahan penduduk atau makin maraknya pelaksanaan pembangunan?
semuanya akan berdampak. Salah satu contoh, pembangunan jalur kereta api cepat KCIC Jakarta-Bandung. Sumber daya manusia yang dibutuhkan pun banyak. Modal yang dibutuhkan pun banyak. Maka hasil yang dicapai pun, hasil yang ditarget pun juga akan semakin banyak. Dan tentu itu akan berdampak kepada sisi perkembangan penduduk dengan pembangunan. Apakah pembangunan itu akan berdampak langsung kepada penduduk atau tidak? Terakhir, soal nomor 10. Di bawah ini yang bukan, sekali lagi, di bawah ini yang bukan termasuk faktor pertumbuhan ekonomi. Yang bukan ya, hati-hati dengan pertanyaan di sini. Karena kalau kita tidak bisa menelaah, membaca soal dengan baik, maka pasti kita akan terjebak di dalam jawaban yang salah. Ya. Sekali lagi, clue-nya adalah atau kata kuncinya adalah yang bukan termasuk faktor pertumbuhan ekonomi. Bukan yang masuk ke dalam faktor pertumbuhan ekonomi. Silakan kalian untuk pelajari latihan soal ini sebelum saya lanjut ke latihan soal nomor 11 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.